Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita hingga pada kesempatan di subuh hari ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmatnya. Nikmat diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk menambahkan bekal akhirat kita. Nikmat bisa berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Seorang ulama berkata yang menunjukkan tentang besarnya kenikmatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Beliau menyatakan, sekiranya ditanyakan kepada orang yang sudah meninggal dunia, apa yang ingin kamu mau? Apa yang ingin kamu dapatkan? Apa yang ingin kamu harapkan? Niscaya orang yang sudah meninggal akan mengatakan, berharap bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan walaupun hanya satu hari saja. Kita bersyukur kepada Allah, saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Maka sangat pantas sekali, bahkan menjadi keharusan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang besar ini. Dan di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu mengerjakan amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan juga salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Semoga Allah menakdirkan kita termasuk di antara orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita, dan dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah, kaifa halukum? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat ibu-ibu? Masya Allah, semangat. Ya, sampai kapan semangatnya Bu? Masya Allah, alhamdulillah nggak ada yang bilang sampai dapat THR. Ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin." Allah mengajarkan kepada kita dalam urusan menggapai kebaikan akhirat, yaitu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surganya Allah, maka sikap kita harus bersemangat layaknya orang yang sedang berlomba. Orang ikut lomba nggak semangat, menang apa kalah? Nggak semangat, kalah. Belum apa-apa udah nggak semangat, kalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar hendaknya kita menjadi pribadi, menjadi hamba yang selalu bersemangat dalam mengejar kebaikan akhirat. Jelas Allah mengatakan bersemangat untuk menggapai ampunan dan surganya Allah. Kenapa? Karena dua hal ini enggak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali hanya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Allah menyatakan di akhir ayat, "Wa'iddat lil muttaqin." Surga yang Allah sediakan dengan penuh kenikmatan, Allah siapkan hanya untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan kita harus bersemangat? Masya Allah, tadi sudah dijawab. Sampai kita bertemu dengan ajal kematian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ayat ini Bapak Ibu sekalian, jangan hanya menjadi ayat yang dihafal dan cuma dibaca, tidak. Tapi hendaknya menjadi ayat yang selalu menasihati kita bahwa hidup di dunia ini bukan cuma memikirkan urusan kebutuhan rumah tangga, tapi hidup di dunia ini adalah untuk memikirkan bagaimana kita bisa meninggal dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena dalam urusan rezeki dunia Allah sudah mengaturnya. Sejak kapan Allah mengatur Bapak Ibu? Pas kita udah gede, udah dapat kerja, udah berumah tangga. Sejak kapan Allah menetapkan rezeki buat kita? Sejak kita berada di alam kandungan, Allah udah ngasih ketetapan rezeki dan gak akan meleset. Gak akan meleset. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan buat kita nggak akan pernah salah alamat. Yang penting kitanya ikhtiar. Tapi dalam urusan agama, beragama Islam atau bukan, itu perlu kita upayakan. Karena Allah mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali meninggalnya dalam keadaan Islam. Seorang hamba yang komitmen dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Bulan yang sangat istimewa.
Saking istimewanya orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu, mereka minta sama Allah supaya umurnya dipanjangkan agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sejak kapan mereka minta? Sejak seminggu sebelum datangnya Ramadan? Sejak sebulan sebelum datang Ramadan? Tidak. Setengah tahun, bayangkan. Setengah tahun mereka berdoa kepada Allah agar Allah memberikan mereka kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Sebegitunya para sahabat pengen bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apa istimewanya Bapak dan Ibu sekalian? Sampai-sampai orang-orang soleh terdahulu berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan agar Allah menyampaikan umur mereka bisa masuk ke bulan suci Ramadan. Apa istimewanya? Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu gimana? Ramadan istimewa apa enggak sih? Istimewa. Kenapa Bu istimewa? Jualan makin laris. Apanya yang bikin istimewa Bu? Masya Allah. Bulan penuh ampunan, dilipat ganda pahala. Amalan sekecil apapun bisa membuat seseorang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala buka lebar-lebar kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cuma terjadi di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Makanya sampai dikatakan orang yang melaksanakan sholat 1 rakaat di bulan Ramadan pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat. Di sini Allah memberikan reward, ganjaran yang lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Contoh satu, bulan Ramadan punya malam yang istimewa. Namanya malam apa Pak? Malam Al-Qadar. Apa kata Allah tentang malam Qadar? Khairun min alfi syahr. Orang yang beribadah di malam Qadar pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun tuh 1000 bulan? Kurang lebih 83 tahun. Siapa di sini di antara kita yang sanggup beribadah kepada Allah non-stop 83 tahun? Tidak ada. Sulit, berat. Tapi Allah berikan pahalanya bahkan lebih baik. Karena Allah mengatakan khairun, lebih baik, gak sama. Bukan sama kayak orang yang ibadahnya 83 tahun, tidak. Tapi kata Allah khairun, lebih baik, lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang beribadah selama 83 tahun. Dengan apa? Dengan beribadah di malam Al-Qadar. Kalau kita renungkan Bapak Ibu sekalian, ketika 10 hari terakhir Ramadan telah tiba, dan biasanya di malam-malam ganjil akan lebih banyak orang yang iktikaf. Iktikafnya orang di masjid, berapa jam dia bisa ibadah? Semalam suntuk? Ada? Ada. Ujung-ujungnya pasti apa? Tidur. Ujung-ujungnya ada tidurnya Bapak Ibu. Tapi saking besarnya kasih sayang Allah buat umatnya Nabi Muhammad,
khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Gak masalah walaupun masih ada tidurnya. Yang penting ada sebagian waktu di malam Qadar yang dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Bapak Ibu, sekedar sholat tarawih dan sholat subuh di malam Qadar itu termasuk dalam hitungan orang yang beribadah kepada Allah di malam Al-Qadar. Tapi itu level yang paling rendah. Kalau cuma tarawih sama subuh doang, kita perlu tingkatkan lagi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa bertemu dengan malam Qadar 10 kali dalam 10 tahun berturut-turut, berarti seolah-olah kita beribadah kepada Allah berapa tahun? Berapa tahun Bapak Ibu? Hah? Kalau ibu-ibu hitungannya beda nih. Kalau kita 10 kali dalam 10 tahun berturut-turut ketemu dengan bulan suci Ramadan, kira-kira kita berapa lama tuh beribadah kepada Allah? 830 tahun. Dan itu gak sama kata Allah. Apa kata Allah? Lebih sedikit apa lebih besar? Lebih besar. Kurang lebih 1 abad. Ini kesempatan kita Bapak Ibu buat ngalahin umat-umat terdahulu yang umurnya sama Allah dikasih ratusan tahun. Seperti umatnya Nabi Nuh. Mereka hidup di dunia ratusan tahun. Kita umatnya Nabi Muhammad, berapa umur kita? Kata Nabi 60 sampai 70. Yang lebih dari itu berarti dapat bonus. Tapi yang dipikirin jangan bonusnya doang. Ini udah apa? Udah warning, udah lampu kuning nih, bentar lagi lampu merah, stop udah. Apanya yang stop? Jantungnya berhenti, selesai sudah perjalanan hidup di dunia. Bapak Ibu, anggaplah kita cuman sampai 70 tahun, tapi 70 tahun ini bisa ngalahin pahala dan ibadahnya umat-umat terdahulu apabila kita bisa beribadah di malam Al-Qadar. Jika kita bisa beribadah di malam Al-Qadar terus menerus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kita dengan pahala yang gak main-main. Pahala yang sangat besar, pahala yang sangat banyak. Maka kita kembalikan lagi ke ayat yang tadi kita baca di awal. Kalau memang tujuan hidup kita ini untuk mengejar akhirat, saat ini kita sedang bertemu dengan bulan yang bisa membuat diri kita betul-betul punya kesempatan besar untuk meraih kehidupan akhirat yang sangat baik. Kesempatannya sekarang Bapak Ibu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, jika telah tiba malam pertama bulan Ramadan, setan-setan akan Allah belenggu, yaitu jin-jin yang durhaka. Kemudian Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, sehingga tidak ada pintu neraka yang terbuka walaupun hanya satu. Dan Allah buka lebar-lebar pintu surga di bulan Ramadan, dan tidak ada satu pun pintu surga yang ditutup sama Allah. Dan selalu ada suara, walaupun di suara gak kedengeran oleh telinga kita, tapi terasa dalam batin kita. Ada suara yang selalu mengajak kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ayo baca Quran, ayo ke masjid salat berjamaah,
ayo berpuasa, ayo sedekah, ayo khatamkan Quran, ayo salat tarawih. Ini betul-betul kita rasakan di bulan Ramadan. Ajakan tersebut sangat kuat. Lalu Nabi mengatakan, setiap malam di bulan suci Ramadan, tiap malam Allah akan merdekakan hamba-hamba yang Allah kehendaki dari siksaan api neraka. Inilah kesempatan besar kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menggapai kehidupan akhirat yang Allah janjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jangan sampai kita lalai. Siapa orang yang lalai di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Orang yang lalai di bulan suci Ramadan. Orang yang bagaimana? Yaitu orang yang menganggap bulan Ramadan nggak ada bedanya dengan bulan yang lain, di mana terlihat dalam ibadah dan amalannya. Bulan Ramadan tetap bermaksiat. Bulan Ramadan ibadahnya tidak meningkat. Bulan Ramadan tetap ngurusin dunia. Dan orang yang seperti ini terancam oleh doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pernah berdoa, celaka, rugi, sengsara, binasa seorang hamba yang Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi ketika bulan Ramadan telah selesai, dia gak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Kenapa bisa gak dapat ampunan dari Allah? Karena dia tidak menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Karena dia menganggap bulan Ramadan gak ada bedanya dengan bulan yang lain. Tetap bermaksiat, tidak meningkatkan ibadah, yang dipikirkan hanya urusan dunia, meninggalkan panggilan Allah. Maka malaikat Jibril pun sampai mendoakan sebegitunya. Didoakan celaka sama malaikat Jibril. Kenapa? Karena nih orang di bulan Ramadan aja gak bisa beribadah, apalagi di luar Ramadan. Akan lebih sulit. Coba Pak, kita renungkan, puasa lebih mudah kapan kita lakukan? Di Ramadan atau di luar Ramadan? Coba. Baca Quran lebih gampang kapan? Saat bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Di bulan Ramadan. Banyak faktor yang membuat kita itu mudah beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Makanya kalau di bulan Ramadan yang Allah udah mudahin buat beribadah, dapat ampunan dari Allah, seseorang masih belum bisa, itu tanda bahwa orang tersebut memang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang termasuk ke dalam barisan orang-orang yang disumpahin sama siapa? Malaikat Jibril. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kira-kira Allah ngabulin gak sih doanya malaikat Jibril? Kenapa? Malaikat biasa saja Bapak Ibu pasti dikabulin sama Allah, karena mereka makhluk yang gak pernah bermaksiat kepada Allah. Tinggal tanggung-tanggung yang berdoa, pemimpinnya para malaikat. Malaikat yang paling agung, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian yang mengaminkan siapa? Doanya malaikat Jibril ini diaminin loh Bapak Ibu. Sama siapa diaminin? Kalau kata orang Betawi, kata orang Sarang, kelar udah.
Apa maksudnya kelar? Nggak ada alasan lagi nih, ya, buat menganggap doa tersebut doa yang remeh. Doa yang berdoa malaikat Jibril yang ngaminin Nabi Muhammad, kelar udah. Siapa yang kelar? Orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini selain banyak dengan keberkahan, banyak dengan kebaikan, berlimpah pahala, terbuka lebar kesempatan mendapatkan ampunan Allah. Ternyata bulan Ramadan ini juga bulan yang melatih kita. Makanya bulan Ramadan juga disebut dengan bulan madrasah, bulan yang mengajarkan kita, melatih kita, mendidik kita untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar beribadah kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya adalah bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, dia merubah siklus kebiasaan kita sehari-hari. Kerasa gak Bapak Ibu? Kebiasaan kita sehari-hari itu berubah di bulan Ramadan. Kerasa ya? Yang biasanya tidur cuma sebentar, bulan Ramadan tidurnya makin banyak. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit. Itu kita ngomongin orang yang nggak di sini, insya Allah. Ya, kalau di sini insya Allah orangnya soleh-soleha. Terasa gak Bapak Ibu perubahannya? Terasa. Apa? Beras cepet habis. Maksudnya berubah dalam siklus kebaikan, Bapak Ibu. Coba kalau di luar bulan Ramadan kita makan minimal 3 kali, ada yang 4. Pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan lagi. Terus pas malam ngapain? Capek, istirahat, tidur. Betul gak Bapak Ibu? Siklus umumnya orang di kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Siangnya makan, malamnya tidur, istirahat. Tapi lihat di bulan Ramadan gimana bentuknya. Berubah. Di bulan Ramadan gak ada yang makan pagi-pagi, semuanya puasa. Dari kapan? Dari terbitnya fajar, yaitu azan subuh, sampai terbenam matahari, puasa semua. Dan puasa itu ibadah. Ibadah yang sangat istimewa. Karena dikatakan siapa yang meninggal, kata Allah, kata Nabi SAW, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berpuasa, maka udah jadi jaminan orang tersebut pasti masuk surga. Ibadah apa yang punya jaminan seperti itu selain dari puasa? Dan semua orang bisa melakukannya. Kemudian di malam harinya di bulan Ramadan ngapain? Gak langsung istirahat. Tapi di bulan Ramadan di waktu malam, orang-orang menghidupkan waktunya dengan ibadah kepada Allah. Habis sholat isya, sholat tarawih, dihidupkan malamnya. Ini Masya Allah Bapak Ibu. Yang biasanya bangun pas azan subuh, ada juga yang bangunnya mungkin pas qomat. Sekarang di bulan Ramadan kapan bangunnya? 30 menit sebelum azan bangun. Bahkan ada yang mengira 30 menit sebelum azan bangunnya udah terlambat. Coba. Tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, ini bulan Ramadan melatih kita untuk merubah siklus menjadi kebiasaan yang baik.
Dan yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu, ini bulan Ramadan bukan cuma ngajarin kita mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Puasa, baca Quran, sholat taraweh, bangun malam. Tapi kita juga dilatih untuk bisa konsisten, istiqomah, terus menerus dalam mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Coba, berapa lama kita mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Berapa lama Bapak Ibu? 1 bulan. Berapa hari itu 1 bulan? Ya 30 hari kita anggap. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Kita dilatih 30 hari mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Yang di luar bulan Ramadan ibadah tersebut rasanya jarang dikerjakan. Kenapa kita dilatih selama 1 bulan? Supaya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan berubah menjadi kebiasaan yang kita rutinkan. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Ramadan buat kita, agar kita bisa menjadi hamba yang terbiasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, orang yang gak bisa konsisten itu pasti sulit untuk mendapatkan keberhasilan. Kalau kita pengen dianggap dan pengen mendapatkan keberhasilan di dunia ataupun di akhirat, maka kita harus konsisten dalam usaha. Terus melakukan usaha tanpa henti. Dengan istiqomah, dengan konsisten, kita pasti berhasil. Dan Nabi SAW menyemangati kita agar kita dalam beribadah bisa konsisten. Jangan cuma sesekali habis itu udah. Terus kita lakukan ibadah-ibadah tersebut. Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan dengan konsisten. Lalu Nabi mengatakan, walaupun amalan tersebut sedikit, amalannya kecil, amalannya ringan, amalan yang kecil, amalan yang ringan, amalan yang sedikit bisa mendatangkan cintanya Allah kalau kita merutinkannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau puasa insya Allah 1 bulan kita akan laksanakan. Tarawih pun demikian. Tapi jangan dicukupkan dengan 2 itu saja. Tambahin lagi Bapak Ibu, tambahin lagi apa? Baca Quran. Baca Quran. Setiap selesai sholat baca 2 lembar aja. Masa iya 2 lembar aja nggak sanggup? Giliran baca status WhatsApp, sanggup nggak Bapak Ibu? Sanggup. Terlihat kalau WhatsApp dilihat, terakhir dilihat, kan ada tuh yang keterangannya ya, terakhir dilihat 10 menit yang lalu. Giliran Al-Quran terakhir dilihat 1 tahun yang lalu. Ini gimana? Yang giliran WhatsApp dibacanya rajin, Al-Quran terakhir dilihat 1 tahun yang lalu. Ini bukan siklus yang baik. Kita rubah Bapak Ibu, mulai dari yang kecil. Nggak usah selesai sholat baca 1 juz, berat mungkin. Kenapa? Karena memang belum terbiasa. Mulai selesai sholat subuh nih baca 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya
2 lembar, sehari 1 juz. Kalau sehari 1 juz, nanti di bulan Ramadan selesai, alhamdulillah hatam Al-Quran. Coba berapa menit sih Pak, Bu? Baca Al-Quran 2 lembar itu berapa lama? Setengah jam ada? Nggak ada. Enggak, apalagi yang bacanya udah lancar. Setengah jam bisa 1 juz. Berapa lama Bapak Ibu kita baca Al-Quran 2 lembar doang? 1 lembar itu kurang lebih 11 baris sampai 15 baris. 10 menit kira-kira ya. 10 menit. Lah masa iya 10 menit nggak kita sisihkan buat baca Al-Quran? Cuma 10 menit, cuma 2 lembar Bapak Ibu. Kalau hal seperti itu masih susah, maka itu tanda hati kita sakit. Itu tanda hati kita tidak bersih. Karena di antara ciri hati yang tidak bersih, hati yang sakit, berat untuk diajak buat ibadah. Ini jangan sampai. Kalau nggak bisa habis sholat, tentukan waktunya. Pilih 24 jam. Kita cuma butuh 10 menit. 10 menit buat nyelesain 2 lembar. Pilih. Jangan sampai Bapak Ibu kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini terlewati dengan sia-sia. Bapak Ibu sekalian, kita perlu istiqomah, perlu konsisten dalam kebaikan, dan mulai dari hal yang kecil. Supaya apa? Nanti pada saat 10 hari terakhir bulan Ramadan telah tiba, kitanya udah kuat. Jangan ngira ntar kalau udah 10 hari terakhir Ramadan baru udah saya bakalan ngegas, ya, saya bakalan pakai gigi 3 dalam ibadah, lebih ngebut. Mungkin gak? Mungkin awalnya, tapi setelah itu langsung kapok. Capek juga ya. Ya karena gak dibiasakan. Mau menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi gak ada persiapan dari sekarang, rasanya berat Bapak Ibu sekalian. Ingat ada pepatah, bisa karena terbiasa. Ini pepatah yang menjadi pelajaran penting. Kalau mau bisa menghidupkan malam 10 hari terakhir Ramadan agar dapat pahala Lailatul Qadar, biasain dari sekarang. Agar apa? Agar kita bisa. Kita perlu istiqomah. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita istiqomah dalam kebaikan, insya Allah kita meninggal dalam keadaan kebaikan juga. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, seseorang akan meninggal dunia persis sama seperti keadaan yang biasa dia lakukan. Orang yang biasa beribadah, insya Allah meninggalnya dalam keadaan beribadah. Tapi orang yang kebiasaannya maksiat, na'udzubillahi min dzalik, kemungkinan meninggalnya dalam keadaan maksiat. Na'udzubillahi min. Kalau kita pengen husnul khotimah, maka kita harus konsisten dalam kebaikan. Dan mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jangan langsung mengerjakan amalan yang berat-berat. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah punya amal yang kita biasain, kita rutinin, mudah-mudahan tuh amalan menjadi amalan yang paling kita andelin,
nanti di hari kiamat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau nanti di hari kiamat kita berdiri di hadapan Allah, lalu kita ditanya apa andalan kamu dalam ibadah. Apa amalan yang paling kamu harapin bisa menyelamatkan kamu dari api neraka dan memasukkanmu ke dalam surga? Kalau Allah tanya kayak begitu sama kita, apa jawabannya? Punya gak kita amalan yang kita andalin? Kalau kita belum bisa jawab, itu tandanya kita belum punya amalan yang kita biasakan. Nah, dari sekarang Bapak Ibu, biasakan diri kita untuk konsisten dalam beribadah. Puasa, bismillah, 1 bulan. Tarawih, bismillah, 1 bulan. Mudah-mudahan kebiasaan 1 bulan ini bisa kita bawa sepanjang hidup kita nanti. Tambahin lagi, yaitu dengan baca Al-Quran. Rutinkan Bapak Ibu. Habis sholat 2 lembar. Mudah-mudahan selepas bulan Ramadan masih bisa amalan itu kita lakukan. Setiap habis sholat langsung pulang. Setiap habis sholat selesai zikir, ambil Al-Quran, baca 2 lembar. Terus rutin begitu sampai ajal datang menjemput. Bahagia hidup kita Bapak Ibu. Apalagi nanti di hari kiamat kita akan merasa percaya diri. Kenapa? Kita punya amalan yang kita andalkan. Setiap selesai sholat bukan cuma zikir, tapi baca Al-Quran walaupun cuma 2 lembar. Jangan dilihat cuma 2 lembarnya, tapi lihat konsistennya. Karena kata Nabi SAW, amalan yang sedikit kalau dikerjakan dengan konsisten mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita renungkan dan harus selalu menjadi nasihat agar kita selalu semangat dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang tahu hari apa, jam berapa seseorang akan meninggal dunia. Yang pasti kita semua pasti akan meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti meninggal dunia. Maka hendaknya kita selalu mengingatkan diri bahwa hidup kita di dunia ini tidaklah selama-lamanya. Hidup kita di dunia ini pasti akan ada akhirannya. Akan datang waktu di mana hembusan nafas kita berhenti. Maka selagi kesempatan ini Allah berikan untuk kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah yang saleh, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan Bapak Ibu kepada diri kita, boleh jadi Ramadan tahun ini Ramadan pertemuan terakhir kita dengannya. Boleh jadi tahun depan kita tidak lagi bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Agar apa? Agar kita semangat menghidupkan bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah. Kita berharap, ya kalau memang misalnya Ramadan tahun ini Ramadan terakhir dan kita maksimalkan ibadah kepada Allah di Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengantarkan kita
menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalaupun Ramadan tahun depan kita tidak lagi bisa bertemu dengannya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita gak pernah tahu. Coba kita lihat di sekeliling kita. Ramadan tahun kemarin masih ada orang-orang bersama kita, tapi tahun ini orangnya udah gak ada. Kematian itu dekat Bapak Ibu. Cuman kadang kitanya yang lalai, merasa umur masih panjang, padahal kita gak pernah tahu kapan ajal akan datang. Maka hendaknya kita selalu mempersiapkan diri agar kita tidak menjadi orang yang menyesal. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita pertolongan dan kemudahan untuk bisa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah menjadikan kita lebih baik di Ramadan tahun ini daripada Ramadan yang telah berlalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap dosa-dosa kita, menerima setiap amalan kita sebagai amal soleh. Dan semoga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan lagi untuk terus bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita dengarkan pada kesempatan di subuh hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita, menjadi nasihat yang mengingatkan kita untuk terus semangat dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.